kita paling kerasa itu pas pandemi kemarin ya kayak. Ya. Jadi pas tahun 2020, mulai 2020 itu benar-benar istilahnya penjualan kita itu sangat sulit ya. Dan waktu itu kita sempat terguncang juga. Terus sementara waktu awal-awal itu kan penjualan ini belum begitu naik ya, masih turun ya. Sementara ayah saya malah lupa. Lalu akhirnya kita di tengah keterpurukan itu kita mencoba cari peluang dan akhirnya kita menemukan adanya tren gitu tadi ya. Sebenarnya kalau dari Naturalin sendiri ya kita selama ini nggak terlalu ini sih kalau soal kompetitor, karena prinsip kita tuh selalu kayak namanya rezeki itu sudah ada yang ngatur ya. Jadi kalau misalkan ada kompetitor yang mungkin produknya sama seperti kita atau misalkan menyaingi kita gitu, kita nggak masalah. Kita yang penting tetap mempertahankan ciri khas produk kita aja. Dan yang paling penting kita tuh menjaga kepercayaan customer. Halo Balarama, gimana kabarnya nih teman-teman? Nah, pada kesempatan kali ini aku seneng banget karena Rumah BUMN Solo ada segmen baru nih, podcast dengan judul Bercengkrama, bincang bareng Balarama. Oke, nah di sini tentunya aku nggak sendirian. Aku dibersamai oleh narasumber yang tentunya keren banget yang akan bergabung sama kita di tengah-tengah sini. Ada Mbak Adinda. Halo Mbak Adinda. Halo semuanya. Gimana Mbak kabarnya? Baik banget Alhamdulillah baik ya. Oke. Nah, di sini mungkin teman-teman nih ada yang udah kenal Mbak Dinda, ada juga yang belum gitu kan. Nah, mungkin Mbak Dinda bisa perkenalan diri terlebih dahulu ke teman-teman gitu. Oke, semuanya, perkenalkan nama aku Adinda dan saat ini aku sedang menempuh semester 5 di UIN Radin Massaid Surakarta sambil aku berkuliah sambil mengelola bisnis lilin aromaterapi Naturalin Candle. Oke, nah itu namanya Mbak Adinda teman-teman, owner dari brand Naturalin. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu atau mungkin ada yang sudah follow gitu ya mungkin Mbak. Nah itu oke. Mungkin kali ini kita mau bicara santai gitu kita ya, sharing-sharing gitu ya tentang bisnisnya dari Mbak Adinda, dari Naturalin gitu. Nah mungkin pertama-tama itu gimana Mbak awal mula akhirnya bisa bisnis Naturalin itu muncul gitu. Mungkin bisa diceritain. Ini aku ceritain sejarahnya dulu ya dari awal. Jadi Naturalin Candle itu satu bisnis lilin aromaterapi yang dibangun tahun 2008 oleh orang tua saya, yaitu Bapak Supriyanto dan Ibu Arini. Dan sejak itu saya itu sudah diikutkan untuk mengelola gitu, membantu mengelola lilin aromaterapi itu. Sampai sekarang ini dari aromaterapi Naturalin sudah berkembang dan saat ini saya mengelola di bagian desain produk, desain packaging gitu. Dan sementara untuk ibu saya mengelola bagian produksi, kakak saya mengelola bagian marketing, gitu. Jadi setiap satu keluarga sudah ada perannya masing-masing. Ada perannya masing-masing, oke betul. Nah berarti kalau dari 2008 udah lumayan lama ya Pak ya? Yang dari awalnya itu konsentrasinya ke lilin aromaterapi, sekarang produknya udah develop ya? Develop banget. Tadinya kan kita pertama bikinnya lilin aromaterapi, bukan lilin aromaterapi maaf, lilin dekoratif. Lilin dekoratif, jadi dia fungsinya biasanya untuk menghias ruangan kayak gitu. Terus sampai akhirnya ada banyak gitu ya. Aku lihat juga di Instagramnya juga beragam, ada kayak parfum gitu ya. Ada parfum pengharum mobil kayak gitu, ruangan. Betul banget. Oh iya oke. Kita sekarang develop banyak banget sampai parfum badan, parfum mobil, parfum kamar dia nggak perlu pakai api gitu kan. Jadi kan harus pakai api ya. Lebih aman ya. Betul. Nah kalau untuk peluangnya sendiri gitu, pas waktu awal itu gimana sih melihat peluangnya? Oh kayaknya ini bisnis lilin nih bakal bagus nih prospeknya kayak gitu. Mungkin awalnya tuh gimana? Ketika awal-awal merintis itu ya, ayah saya dan ibu saya tuh melihat adanya nih ya kan, kalau orang tuh ngelihat lilin tuh pasti di pikirannya kan paling, oh lilin tuh buat mati lampu aja, penerangan gitu, sekedar penerangan, jadi nggak ada fungsi atau artian lain gitu. Nah sejak itu orang tua saya tuh langsung kayak mengambil peluang, ini bisa nih mungkin kita mendevelop lilin menjadi sesuatu yang bisa lebih
istilahnya fungsional lagi dari cuma sekedar penerang ruangan gitu, dia bisa dipakai buat yang lain istilahnya dan bermanfaat. Selain juga dari estetikanya juga dapat gitu Betul, ya, bagus, estetikanya cantik dapet, gitu, betul betul. banget. Oke, nah berarti kan udah dari 2008 udah sampai sekarang gitu ya, udah Betul. bertahun-tahun. Nah, itu tuh ada nggak sih Mbak tantangan atau mungkin waktu itu up and down-nya dari bisnisnya dari Naturalin gitu mungkin di tahun berapa kira-kira dan apa itu tantangan terberatnya? Kalau ups and downs-nya ya, Mhm. itu ada sih. Itu kita paling kerasa itu pas pandemi kemarin ya, Kak, ya. Oh, ya ya ya, Pak. Jadi pas tahun 2020, mulai 2020 itu benar-benar, istilahnya penjualan kita tuh sangat sulit ya waktu itu. Mmm. Kayaknya semua UMKM merasakan Iya ya, hampir iya semuanya betul, ya. ya kayaknya semua Iya, aspek tuh aspek kena gitu kena ya, gitu waktu betul. itu. Karena penjualan lilin turun sekali, kita mencari, istilahnya peluang-peluang apa yang bisa kira-kira kita manfaatkan, Mhm. biar sekiranya karyawan kita nih masih bisa tetap Mmm, bertahan di tempat kita gitu, yang oke. kita kerjakan. Terus akhirnya kita waktu itu tahun 2020 beralih sebentar ke produksi masker. Masker, Oh, iya ya waktu itu heeh, karena butuh banget ya waktu betul, waktu itu, itu karena peluangnya masker. juga cukup besar, Mhm. untuk lilin waktu itu sementara kita off dulu sebentar Mmm, gitu. oke. Lalu tahun tahun selanjutnya itu 2021 itu malah naik banget Oh, malah penjualannya. naik banget padahal. Iya, waktu itu, eee, ada satu tren ya waktu Mhm. itu pas tahun 2021 tuh Mhm. tren jadi menggunakan lilin aromaterapi untuk apa namanya, penyembuhan Covid ya, waktu itu. Oh, ya Heeh, oke. itu lagi tren banget waktu itu dan sejak itu kita memanfaatkan peluang itu, kita mulai memfokuskan berjualan lilin kita di Shopee, di istilahnya yang platform Mmm, online-nya gitu. oke 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 Itu oke. langsung jualannya naik sekali waktu itu, kita sedang booming banget waktu itu. Oke, jadi sempat down di tahun 2020 karena Covid Betul, itu, kemudian bisa betul, naik lagi 2021 karena ternyata kebetulan ada tren yang betul, pakai aromaterapi untuk penyembuhan Covid gitu ya. betul, Dari situ ada lagi peluangnya gitu. betul. Jadi maskernya tapi sampai sekarang Maskernya udah stop sih, udah Kak. stop Iya, ya? Oke. kita fokus yang Mhm, ini lagi. oke. Dan juga nih saya lupa ngasih tahu juga, Mhm. waktu downs-nya lagi ya, ketika tahun 2021 itu ayah saya meninggal dunia waktu itu Oh, karena turut berduka cita ya, iya, Mbak. dan waktu itu kita sempat terguncang juga. Terus sementara waktu awal-awal itu kan penjualan lilin belum begitu naik ya, malah masih turun Oh gitu. iya. Sementara ayah saya malah wafat. Mhm. Lalu akhirnya kita di tengah keterpurukan itu, kita mencoba cari peluang dan akhirnya kita menemukan adanya tren gitu tadi ya, Mhm. lihat di sosmed itu, wah kita bisa manfaatkan nih lilin aromaterapi sebagai suatu alat penyembuhan, alat Dari Covid relaksasi gitu gitu. ya. Akhirnya kita langsung fokusin jualan di online, akhirnya naik banget sih. Oh gitu, jadi akhirnya bisa survive lagi Iya, ya sampai betul, sekarang gitu sampai ya kan. sekarang. Nah terus tadi kan sempat Mbak Dinda mention ternyata juga udah merambah ke online juga gitu ya. Betul, Mungkin teman-teman tuh belum pada tahu kalau mau beli online itu ada di platform apa Mbak? kita platformnya ada semua sih Kak, ada di Mhm. Shopee, itu nggak apa-apa aku sebutin ya? Boleh 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 banget Ada disebutin. di Mhm. Shopee, terus TikTok, TikTok Shop ya, terus Mhm. Lazada, Tokopedia, Mhm. terus ada banyak sih, Banyak ya. iya banyak Untuk banget. namanya juga Naturalin. Iya, namanya Naturalina. Nanti teman-teman kalau mau beli atau mau cobain lilin terapi atau juga wewangian gitu ya dari Betul, Naturalin bisa nih. bisa Nanti dicek, akan dicantumkan di bahas ini, betul oke? banget. Oke. Nah, tadi kan berarti solusinya adalah mencari peluang lain gitu ya, Mbak, waktu Betul, down gitu. Nah, terus habis itu kan sekarang ini untuk apa ya, tren kayak gitu kan sekarang, trennya itu berubah-ubah di sosial media tentunya, apalagi kayak di TikTok gitu kan. Hari ini tren ini, besok udah betul ganti ganti lagi lagi. kayak gitu. Nah, itu tuh ada nggak pengaruhnya ke bisnisnya Naturalin itu? Dan gimana cara menyikapi tren yang berubah-ubah kayak gitu, Mbak? Kalau kita sih ini ya, kalau terkait tren, kita Mhm. tuh selalu melihat fokus ke tren. Kita terfokus ke tren ini, kebutuhan aromaterapi, relaksasi orang-orang gitu. Jadi, semisal lagi ada tren, wah aromaterapi relaksasi pakai cara ini nih, cara ini gitu, kita langsung menangkap, oh ini lagi rame gitu. Coba kita inovasikan di produk kita bisa nggak kira-kira gitu. Oke. Apakah kita perlu bikin produk baru yang tentang tren itu, terkait sama tren itu, atau kita tinggal developing aja dari produk yang udah ada, terus kita tambahin sedikit
fungsional biar sesuai sama trennya itu. Oke, varian Iya, gitu-gitu ya. variannya Oke, mungkin. pengembangan varian gitu. Betul. Oke, nah kalau ini Mbak, kayak kan setiap bisnis itu biasanya selalu ada target pasarnya gitu. Nah, kalau dari natural ini sendiri, itu tuh apa sih target marketnya tuh ke siapa sebenarnya yang utama gitu? Sasarannya tuh ke siapa? Kalau target market kita tuh sebenarnya ke ini sih, Kak, ke kalangan wanita, Hmm, wanita usia 18 sampai 30 tahunan, oke. yang biasanya mereka memang suka wangian, relaksasi, aromaterapi kayak gitu. Terus suka yang lihat yang Betul gemes-gemes, yang ya, cantik-cantik gitu betul. ya. Biasanya rata-rata wanita kan suka ya kayak gitu ya, gitu. Betul betul banget. Oh gitu. Jadi 18 sampai 30 tahun utamanya Betul, wanita gitu ya, karena kan, betul, produknya tuh pasti cantik-cantik kayak betul gitu. Oke, banget, suka wangian. estetik, iya betul. Nah oke, tadi kan sempat, aku udah singgung bagian, online store-nya. Nah kalau offline store-nya nih, barangkali teman-teman bisa mau, datang, lihat langsung kayak gitu tuh bisa ke mana nih, Mbak? Oh, kita offline store itu ada di Boyolali. Mhm. Kita ada semacam galerinya gitu. Mmm, Jadi namanya Galeri Natural Line. Kita nanti bisa dicek aja di Google Maps ya nanti. oke. Terus kita kalau tiap malam Sabtu, malam Minggu ada di ini Kak, jualan di Ngarsapuro Night Market. Oh, iya iya iya, berarti teman-teman nih Heeh, sering nih pada ke sana nih, ya betul. kan? Ya Oke. tiap malam Sabtu, malam Mhm Minggu itu kita mhm. selalu ada di sana dari tahun 2008 itu. Oh, dari tahun 2008 juga udah di Betul. Ngarsepuro, Mbak? Betul, udah di Oh, udah di Ngarsapuro. Ngarsepuro, oke. Nanti boleh mampir di Tenda 9 ya. Oke, di Tenda 9, catat tuh teman-teman. Oke, jadi malam Malam Sabtu Sabtu, malam dan malam Minggu. Minggu ya, daripada teman-teman bingung mau ke mana, udah habis idenya mau date ke mana, cobain ke Ngarsepuro, lihat-lihat produknya dari Naturalim Boleh gitu, banget, oke. mampir ya. Oke. Nah, terus Mbak, karena udah dari 2008 terus sampai sekarang, otomatis kan banyak banget tuh kompetitor-kompetitor yang di tengah-tengah muncul, apalagi di online ya kan sekarang kan, teman-teman tuh banyak banget gitu belanja-belanja online, terus apa online kayak gitu. Nah, gimana nih cara dari Mbak Adinda tuh menghadapi kayak persaingan antar kompetitor gitu? Sebenarnya kalau dari Netherlands sendiri ya, kita selama ini nggak terlalu ini sih Kak, soal kompetitor, Mmm, karena prinsip kita tuh selalu kayak, namanya rezeki itu sudah ada yang ngatur ya. Jadi, oke. kalau misalkan ada kompetitor yang mungkin produknya sama seperti kita, atau misalkan menyaingi kita gitu, kita nggak masalah. Mmm, Kita yang penting tetap mempertahankan ciri khas produk kita mmm, aja, oke. dan yang paling penting kita tuh menjaga kepercayaan customer, gitu sih Oh, Kak. iya iya, oke. Jadi intinya mau berapapun banyak kompetitornya, intinya kita fokus sama punya kita sendiri Iya, gitu ya? betul. Oke oke. Betul. Bagus bagus bagus. Oke. Nah, terus habis itu kan itu tadi ya, intinya Naturon ini mengusahakan gimana caranya mendapatkan loyalitas gitu dari, Betul. kualitas, kemudian juga, mungkin juga dari pelayanan, kayak gitu ya, Betul. Mbak. Nah, kalau untuk Naturalin sendiri, nah ini untuk plan ke depannya mungkin mau ada project apa, atau mungkin ada harapan atau rencana ke depannya gitu, mau kayak mana itu, Mbak? Kita ini sih lagi berfokus, kalau bisa ekspor terus ya. Kita Oke. mulai memajukan ekspornya lagi, ngencengin ekspornya. Ini sudah ada ekspor sih, kita udah Oh, melakukan ekspor. udah ada ya, Mbak? Kalau bisa lebih banyak peluang ekspornya lagi gitu, kita sedang mencari peluang itu. Juga kita lagi plan ke depannya tuh pengen memperbanyak ikut, event-event pameran nasional gitu, Oke makin oke. memperbanyak itunya juga. Keren keren banget. Kalau boleh tahu tuh ekspornya udah sampai ke mana, Mbak, untuk saat ini? Kalau kita ekspor udah sampai ke ini sih Kak, Amerika, terus Jepang, Arab Saudi, Wow, iya gitu ya, itu ya. itu semua produknya, hampir semua produknya atau ada yang tertentu, apa lilin atau apa yang Lilin mereka sih Kak, oh isinya lilinnya udah lilin, betul. jalan-jalan sampai Betul, lilinnya udah jauh banget ya, udah ke Amerika, teman-teman belum tentu ke Amerika, tapi lilinnya udah sampai ke sana, betul, oke. Keren betul. banget ya, Amerika tuh jauh. Iya, biasanya kan mereka tuh Oke. pesennya lilin yang bentukan bisa dibentuk-bentuk itu kan nanti Mmm, buat souvenir pernikahan atau nanti mau oh. dijual ke sana gitu. Oh gitu, oke oke oke. Oke, nah mungkin, ini mungkin next question. Nah mungkin Mbak Dinda itu punya, apa ya, mungkin pesan ke teman-teman yang baru memulai usaha gitu, baru melihat, "Oh kayaknya nih aku tahun ini tuh mau memulai bisnis," gitu. Mungkin Mbak Dinda punya pesan buat teman-teman gitu? Pesan ya, Iya. ke teman-teman yang mau mulai bisnis, Mhm. kalau dari aku sendiri, kalian harus pokoknya kencangin niat,
Mhm. Terus selalu melihat apa yang ada di sekitar yang bisa kita manfaatin ya. Mhm. Lalu kita ubah yang ada di sekitar kita itu bisa jadi sesuatu yang bisa useful, entah buat kita sendiri atau buat lingkungan sekitar. Jadi kalau mau bikin usaha, kalau bisa yang bisa bermanfaat buat orang lain juga. Wih, tepuk tangan dulu dong buat Mbak Dinda. Oke, seru banget ya, ternyata banyak banget yang bisa kita dapat gitu ya dari sebuah usaha gitu. Ternyata juga nggak mudah punya usaha itu, pasti ada up and down, ada masa susahnya gitu. Tapi gimana cara kita menyikapi supaya bisnis kita tuh tetap bisa survive di masa apapun kayak gitu. Itu tuh yang susah. Nah, kayak aku juga mau berterima kasih banget sama Mbak Dinda karena sudah berkenan datang bersama kita di Rumah BUMN Solo, bersedia untuk ditanya-tanya gitu ya kan. Gitu. Nah, semoga apa yang sudah disampaikan Mbak Dinda, yang kita perbincangkan tadi bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman, apalagi teman-teman yang mau memulai bisnis dari nol gitu ya. Ternyata juga perlu yang namanya itu perjuangan kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Dinda ya sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Ya, mungkin panas-panas ya karena kita shoot siang-siang gitu. Nah, sekarang kita udah sampai di sesi akhir dari Bercengkrama episode 1. Semoga nanti ditunggu episode-episode selanjutnya bareng narasumber-narasumber yang lain yang tentunya nggak kalah keren gitu ya kan. Aku Anindita Zara Brilian, pamit undur diri. Dadah!